Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini, kembali Engkau memberikan kami satu waktu untuk kami boleh sama-sama merenungkan, belajar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, supaya kami boleh sama-sama merenungkan firman-Mu dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Lembutkan hati setiap kami ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh subur. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu jika Tuhan berkenan. Tadi firman Tuhan sudah dibacakan dari Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai 9. Tapi saya ingin mengajak kita semua kembali untuk membacanya bersama-sama secara perlahan. Mungkin bisa dibantu ditampilkan di LCD. Bilangan 14 ayat 8 sampai yang ke-9. Bilangan 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Sudah ada di layar, mari kita bersama-sama membacanya secara perlahan. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya dari rumah. Firman Tuhan dari Bilangan 14 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada tahun 2006 ada sebuah film rohani Kristen yang rilis, next. Dan film tersebut cukup mendapat respon yang baik dari banyak gereja, ya. Film itu berjudul Facing the Giant. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menyaksikan atau sudah nonton gitu ya film ini. Film ini adalah film yang cukup baik dan pada waktu itu mendapat respon yang cukup baik dari banyak gereja dan orang-orang. Bisa ditampilkan? Oke, ini dia. Facing the Giants. Nah, film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pelatih football di Amerika Serikat. Saya membawa trailernya, mungkin bisa ditampilkan sebentar trailernya. I'm not saying he's not a good man. I'm saying he's not a good coach. Just look at the facts. We need new leadership. They've died again. There are thousands of couples who are unable to have children. I feel like there are giants of fear and failure staring down at me, waiting to crush me. I'm tired of being afraid. What's
What's the purpose of this team? Win ball game? Winning football games is too small a thing to live for. We're not here just to get glory, make money, and die. So I'm here to present you a new team philosophy. We need to give God our best in every area, and if we win, we praise Him. And if we lose, we praise Him. What are you doing? This program's going in the tank. You got a chance, man. Coach, I'm done. Now is when you leave, right now! I know you're tired. Your attitude's like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? Keep going, Brock! Come on! Don't quit! Don't quit! Don't quit! You can't win football games if you don't play together as a team! We got the toughest schedule we ever had and less talent than we ever had. You will remember today. I want you to remember that you held nothing back. You did not lose heart. You did not stop fighting. You did not quit. Facing the Giants. I can't believe what I just seen. I cannot believe what I just seen. Bapak Ibu Saudara, film tersebut menceritakan kehidupan seorang pelatih football game di salah satu high school di Amerika. Pelatihnya adalah seorang Kristen, namun dia hanya sekedar Kristen atau kita sering sebutnya Kristen KTP gitu ya. Kegagalan demi kegagalan terus dihadapinya, mulai dari kegagalan untuk membawa tim footballnya memenangkan kejuaraan, sampai kegagalannya sebagai seorang suami dalam keluarganya. Dalam film tersebut diceritakan bahwa dia sudah menjadi pelatih football game itu selama 6 tahun di sekolah tersebut. Namun pada para orang tua siswa nggak lihat ada kemajuan apa-apa nih Bapak Ibu Saudara dari tim yang dilatihnya. Mereka justru melihat bahwa tim football di sekolah tersebut semakin hari semakin terpuruk dan sepertinya nggak ada harapan lagi Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu banyak orang tua siswa yang akhirnya memindahkan anak mereka ke sekolah yang lain yang memiliki tim football yang lebih baik. Alhasil pihak sekolah dan para orang tua murid yang masih bertahan di sekolah itu mulai memutuskan nih secara diam-diam bahwa mereka akan memberikan persetujuan untuk mengganti pelatih tersebut dengan pelatih yang lain. Istilahnya mereka akan mengeluarkan pelatih itu dan menggantinya dengan pelatih yang baru. Namun percakapan itu didengar oleh sang pelatih. Tadi di trailernya ada sebenarnya. Jadi ketika ada kumpulan para orang tua siswa dan guru-guru dan komite sekolah gitu ya, tanpa sengaja pelatih ini dengar gitu bahwa mereka telah berencana untuk mengeluarkan sang pelatih ini. Bapak Ibu Saudara, ketika dirinya begitu hancur, pelatih ini begitu hancur ketika tahu banyak orang yang sedang berusaha menyingkirkan dia sebagai pelatih di sekolah tersebut. Bahkan dalam pernikahannya pun dokter telah memvonisnya bahwa dirinya mengalami kemandulan sehingga sangat kecil kemungkinan dia untuk memiliki keturunan sebagaimana yang diinginkan oleh sang istri. Nah, masalah terus datang bertubi-tubi dalam kehidupannya dan dia terus berusaha memperbaiki keadaan itu Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha keras untuk melatih timnya supaya lebih baik. Dia berobat terus ke dokter untuk sembuh dan bisa punya keturunan. Namun semua usahanya itu sama sekali nggak membuahkan hasil. Sampai satu titik Bapak Ibu Saudara, dia sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan dan dia mulai membangun relasi dengan Tuhan setelah selama ini dia berjuang sendiri dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia akhirnya mulai membaca Alkitab, mulai mempelajari Alkitab dan mulai menemukan dan memahami pribadi Tuhan dalam kehidupannya dan dalam profesinya sebagai pelatih football. Dia nggak sekedar melatih football, tetapi dia juga mengajarkan dan memberikan teladan hidup sebagai seorang Kristen yang benar kepada timnya. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya, bahkan tim footballnya berhasil masuk ke kejuaraan nasional dan menang melawan tim yang nampaknya mustahil untuk mereka kalahkan. Bapak Ibu Saudara, dan secara ajaib Tuhan mengubah hati orang-orang yang tadinya berpikiran untuk menyingkirkan dia dari menjadi seorang pelatih gitu ya.
Tuhan mengubah hati mereka menjadi hati yang mengasihi pelatih ini, dan bahkan kalau Bapak Ibu Saudara nonton filmnya, ada orang tua murid yang memberinya mobil baru gitu. Karena tadi di trailernya mobilnya itu mogok-mogok terus kayak gitu. Nah, enggak hanya sampai situ, Tuhan juga akhirnya memberikan dia keturunan Bapak Ibu Saudara. Dari darah dagingnya sendiri. Padahal dokter sudah memvonisnya bahwa kecil kemungkinan, sangat kecil kemungkinan, hampir mustahil dia bisa punya keturunan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari terkadang kita juga mungkin seperti pelatih tersebut, bukan? Ketika kita melihat kehidupan kita dengan kacamata kita dan kita lupa untuk melihat perkenanan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita berpikir kita mampu menghadapinya. Kita mampu menghadapinya sendiri, akhirnya kita mengesampingkan Tuhan. Atau bahkan yang ekstrim yang lainnya, ketika kita menghadapi permasalahan yang sulit, kita menyerah dan melihat dengan kacamata manusia bahwa hal tersebut mustahil kita selesaikan. Kita lupa berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel juga pada teks ini. Dalam bilangan 14 ini. Nah, dalam bilangan 14 ini bangsa Israel sedang diperhadapkan dengan suatu tantangan di depan mereka yang nampaknya mustahil untuk mereka lewati. Yang nampaknya mustahil untuk mereka bisa menang. Kalau kita perhatikan bagian pasal 13, bagian sebelumnya dari bagian ini, Tuhan sebelumnya menyuruh nih bangsa Israel untuk mengintai keadaan negeri Kanaan di mana tanahnya telah Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Namun ketika ke-12 pengintai itu kembali dan memberitahukan hasil pengintaian mereka dan menceritakan bagaimana keadaan bangsa itu, bangsa Kanaan itu, bangsa Israel menjadi ketakutan Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel menjadi ketakutan sampai-sampai Alkitab mencatat bahwa mereka mengeluarkan suara yang nyaring dan menangis pada malam itu. Itu dicatat dalam bilangan 14 ayat pertama. Bahkan kalau kita perhatikan pasal 14 ini dari awal gitu ya, mereka sampai-sampai berniat untuk kembali ke Mesir, mengangkat pemimpin yang lain untuk memimpin mereka kembali ke Mesir, menjadi budak lagi di sana. Daripada mereka harus mati melawan bangsa Kanaan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat begitu ketakutannya bangsa Israel dalam bagian ini, begitu mereka ciut dalam bagian ini, mereka menganggap bahwa wah nggak mungkin banget dah kita masuk ke tanah Kanaan dengan hasil pengintaian dari ke-12 pengintai itu. Ya, nggak mungkin kita bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa sih yang membuat bangsa Israel akhirnya sampai ketakutan sedemikian rupa? Mengapa bangsa Israel menjadi takut untuk menghadapi bangsa Kanaan untuk merebut tanah perjanjian? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sekalipun Tuhan sendiri berjanji, bangsa Israel tetap takut. Kenapa? Yang pertama, bangsa Israel mengabaikan bukti penyertaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, saya pikir ini adalah salah satu dosa bangsa Israel yang terus berulang, Bapak Ibu Saudara. Dosa bangsa Israel yang terus berulang. Kenapa saya katakan dosa bangsa Israel yang terus berulang? Karena kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel dari sejak keluar dari Mesir sampai pada teks ini, mereka sering kali mengeluh atas permasalahan di depan mereka tanpa mengingat penyertaan Tuhan yang telah mereka lalui. Misalnya saya kasih contoh, next, dalam Keluaran 14. Ketika bangsa Israel akan menyeberang Laut Teberau, gitu ya, mereka ketakutan karena dikejar Firaun. Bahkan dalam ayat 11 sampai 12, mereka katakan lebih baik kami mati di Mesir jadi budak daripada kami mati di padang gurun ini. Ketika menghadapi Laut Teberau, waduh udah gak ada jalan. Di depan laut, di belakang tentara Mesir. Gak ada jalan, kita pasti mati. Maka mereka sampai mengatakan lebih baik kami mati di Mesir, menjadi budak, mati sampai tua gitu ya. Daripada kami harus mati terpaksa di sini di padang gurun karena tidak menemukan jalan sama sekali. Mereka melupakan apa yang telah Tuhan perbuat di depan mata mereka sendiri,
yaitu ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dan menulahi bangsa Mesir dengan 10 tulah. Ya. Sedangkan bangsa Israel nggak kena tulah sama sekali. Mereka lupa tuh pekerjaan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada mereka ketika Tuhan menulahi bangsa Mesir. Bahkan kalau kita perhatikan, ahli jampi di Mesir pun menyerah dan mengakui bahwa ini adalah tangan Tuhan. Mereka lupa tuh ketika menghadapi masalah di depan, mereka lupa apa yang telah Tuhan lakukan di belakang. Kemudian next, dalam Keluaran 15, baru aja mereka berhasil menyeberang Laut Teberau, mereka kembali ketakutan dan bersungut-sungut. Tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang air gitu ya. Mereka bersungut-sungut di Mara karena mereka nggak bisa minum, airnya pahit. Mungkin kita bisa paham ya, gimana keadaan di Timur Tengah sana yang panas dan lain sebagainya, mereka sangat butuh air. Tetapi di Mara mereka tidak menemukan air untuk diminum. Kembali mereka bersungut-sungut, kembali mereka bilang sama Musa, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami harus kehausan. Kamu membawa kami keluar dari Mesir, kami kehausan di sini, mati. Bapak Ibu Saudara, hanya perkara air yang tidak bisa diminum. Mereka melupakan semua kejadian dahsyat yang baru mereka lewati. Laut terbelah, kiri dan kanan, mereka bisa lewat di tengahnya. Itu mereka lupa tuh, hanya karena perkara air pahit. Kemudian Tuhan mengerti gitu ya kebutuhan mereka. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu, kemudian Musa melemparkan kayu itu ke air itu, dan air itu jadi manis sehingga mereka bisa minum. Lanjut di Keluaran 16. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena takut kelaparan. Tadi kehausan, ini takut kelaparan. Dalam ayat 3, hal yang sama diungkapkan bangsa Israel juga, gitu ya. Lebih baik mereka di Mesir, bisa menghadapi kuali berisi daging daripada harus mati kelaparan di padang gurun. Kalimat ini sering kali berulang di tengah-tengah bangsa Israel. Kembali mereka mengabaikan semua yang telah mereka lalui. Kembali mereka mengabaikan bukti penyertaan Tuhan kepada mereka dan kembali bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan mengirimkan mana supaya mereka bisa makan. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan mengirimkan mana. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa ketika bangsa Israel mengabaikan bukti penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang nyata dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu saya katakan bahwa ini merupakan dosa yang terus berulang di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka mengabaikan bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya akhirnya mereka takut ketika mereka menghadapi Kanaan. Sekalipun mereka tahu bahwa Tuhan sendiri yang berjanji kepada mereka untuk memberikan tanah perjanjian. Malah mereka lebih memilih mau balik ke Mesir Bapak Ibu Saudara. Malah mereka lebih milih mau balik lagi lah ke dulu lah, lebih enak kayaknya di dulu gitu ya, ke Mesir. Mesir kalaupun kita mau balik ke Mesir mungkin masih nerima kita gitu. Mereka berpikir seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kehidupan kita sampai pada hari ini, kita telah melalui banyak sekali penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh menyadari bukti penyertaan Tuhan kepada kita? Atau kita seperti bangsa Israel yang ya udahlah, memang sudah harus berjalan seperti itu, mengabaikannya saja, dan akhirnya membuat kita takut untuk menghadapi hari depan kita. Kita menganggap bahwa ya udah, yang udah lewat ya sudah gitu. Kita nggak menyadari bahwa itu satu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang kedua, next. Kenapa bangsa Israel bisa takut untuk menghadapi bangsa Kanaan? Yang kedua, bangsa Israel memiliki pemahaman yang keliru tentang pribadi Tuhan. Nah, inilah hal kedua yang menyebabkan kenapa bangsa Israel akhirnya ketakutan menghadapi bangsa Kanaan. Bapak Ibu Saudara, pemahaman yang keliru yang bagaimana yang bangsa Israel pahami tentang Tuhan. Next, mereka menganggap bahwa Tuhan mereka enggak berbeda dengan dewa-dewa bangsa lain. Ya.
Mereka menganggap bahwa Tuhan Yahweh, Tuhan Allah Yahweh itu nggak berbeda dengan dewa-dewa bangsa lain. Mereka takut kalau ternyata dewa bangsa Kanaan lebih kuat dan lebih hebat daripada Tuhan Allah Yahweh. Karena apa? Karena bangsanya aja bangsa yang besar, ya, seperti yang dilaporkan ke 12 pengintai, ke 10 pengintai gitu ya. Bangsanya bangsa yang besar, kotanya berkubu-kubu, penduduknya kuat-kuat. Ada keturunan orang enak di sana. Orang enak itu adalah orang-orang raksasa yang seperti Goliat. Itu ya. Nah, bangsa-bangsa pada masa itu memiliki satu pemahaman Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika satu bangsa berperang dengan bangsa lain, semata-mata bukan hanya bangsanya doang yang perang. Tapi ketika bangsa yang satu berperang dengan bangsa lain, dewa mereka juga ikut berperang. Sehingga ketika salah satu ditaklukkan, artinya dewanya nggak lebih kuat dari dewa yang menaklukkan. Itu pemikiran bangsa pada saat itu. Ketika satu bangsa menang melawan bangsa lain, bangsa yang ditaklukkan ini artinya dewanya ini nggak lebih berkuasa dari dewa bangsa yang menaklukkan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ternyata masih sangat dipengaruhi pemikiran tersebut. Mereka menganggap bahwa Tuhan sama dengan dewa-dewa bangsa lain dan bisa juga kalah. Ini yang jadi permasalahan Bapak Ibu. Kalau kalah, maka mereka akan jadi budak di negeri Kanaan. Jadi janji Tuhan nggak tergenap itu. Mereka berpikir kalau Tuhan kita kalah nih, Tuhan kita kalah sama dewanya bangsa Kanaan, kita jadi budak lagi nih. Sama ketika kita masih di Mesir jadi budak gitu. Next, mereka belum memahami siapa Tuhan yang telah menyertai mereka. Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi dan gak bisa disamakan dengan dewa-dewa bangsa lain. Gak bisa Tuhan Allah Yahweh disamakan dengan dewa-dewa bangsa kafir. Kalau mereka sungguh memahami siapa Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang di atas segala dewa-dewa, saya yakin dan percaya dan saya berani jamin bahwa mereka gak akan takut menghadapi bangsa Kanaan. Bapak Ibu Saudara, next. Ada sebuah suku di Afrika. Ada sebuah suku di pedalaman Afrika. Suku ini punya kebudayaan yang unik Bapak Ibu. Jadi setiap anak remaja laki-laki wajib melewati yang namanya latihan berburu. Dalam satu suku tersebut ada seorang bapak yang sangat pandai berburu. Dia pandai memanah, dia pandai melempar tombak gitu ya. Dan selalu tepat sasaran target buruannya. Kemudian gak ada satu orang pun di suku tersebut yang lebih hebat daripada bapak ini. Nah kemudian bapak ini punya anak laki-laki Bapak Ibu Saudara. Punya anak laki-laki, kemudian sudah mulai beranjak remaja. Tibalah waktunya bagi anak laki-lakinya itu menjalani latihan berburu. Nah ketika melakukan latihan berburu ini, anak ini akan ditinggal di dalam hutan sendiri dan dia harus survive sampai besok paginya. Dia ditinggal di dalam hutan sendiri dan dia harus survive sampai besok paginya, gitu ya. Dan dia hanya boleh membawa senjata satu buah tombak. Dia harus melalui ketakutannya akan binatang buas, atau mungkin suku lain yang mungkin saja membunuhnya, dan lain sebagainya. Anak ini begitu ketakutan Bapak Ibu Saudara, sehari sebelum dia melewati latihan tersebut. Bapak ini tahu bahwa anaknya ini sangat ketakutan. Karena jika anaknya sampai mati, misalnya dia tidak berhasil melewati latihan berburu itu, mati misalnya gitu ya oleh binatang buas, nggak ada yang bisa nuntut, karena itu memang budaya mereka. Gitu. Nggak ada yang bisa nuntut, karena itu sudah resiko dan kebudayaan mereka. Oleh sebab itu sebelum anaknya menuju ke dalam hutan, bapaknya berbisik di telinganya Bapak Ibu Saudara. Tenang anakku, Bapak menyertaimu dari jauh. Kalimat tersebut sangat membuat anak ini kuat dan menghilangkan rasa ketakutannya. Dengan berani dia melangkah masuk ke dalam hutan untuk latihan berburu. Karena apa?
Karena dia tahu betul papanya menyertainya, sekalipun mungkin dia nggak ngelihat papanya sebelah dia. Bapaknya berbisik, aku menyertaimu dari jauh. Siapa sih papanya? Dia kenal sosok papanya. Papanya adalah orang yang paling pandai berburu di suku tersebut. Dan yang pasti papanya sangat mengasihi dia. Anak ini tahu, dia paham siapa bapaknya, dia tahu, dia kenal bapaknya. Itu yang membuat dia tenang. Kalaupun ada binatang buas dan aku tidak sanggup untuk melawannya, papaku pasti akan menolongku. Karena papaku menyertai aku, dia sudah berjanji. Itu membuat anak ini dengan berani dan tenang untuk masuk ke dalam hutan. Bapak Ibu Saudara, jika bangsa Israel paham betul siapa Tuhan yang menyertai mereka, maka saya katakan mereka pasti tidak akan takut menghadapi bangsa Kanaan yang dewanya nggak lebih berkuasa daripada Tuhan yang menyertai mereka. Bahkan dikatakan di bagian tadi, mengatakan dewa mereka udah nggak menyertai mereka, sedang Allah Tuhan menyertai kita. Harusnya itu membuat bangsa Israel kuat. Tetapi sayangnya bangsa Israel malah ketakutan dan mau balik ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh paham dan mengenal siapa pribadi Allah yang menyertai kita? Ataukah kita belum mengenal siapa pribadi Allah yang menyertai kita? Sehingga akhirnya membuat kita ketakutan dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi setiap pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kita. Ketika kita paham Allah yang menyertai kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang maha kuasa, Allah yang gak mungkin membiarkan kita, Allah yang tidak mungkin meninggalkan kita, kita pasti akan kuat dan sanggup. Dan kita dengan yakin menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, next. Kenapa bangsa Israel takut menghadapi bangsa Kanaan? Karena mereka nggak punya pemahaman yang benar tentang pribadi Tuhan, makanya akhirnya mereka lebih bergantung pada kekuatan sendiri. Mereka menganggap bahwa ya tak sama aja lah, sama kayak dewa lain gitu. Ya udahlah, akhirnya mereka bergantung pada kekuatan sendiri. Ya udah, kita tidak bergantung pada Tuhan. Bukan bergantung pada Tuhan. Apa buktinya bahwa mereka bergantung pada kekuatan sendiri dan bukan pada Tuhan? Next. Dalam ayat 4, mereka sudah berencana untuk mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya sama dengan mereka sudah enggak mengakui kedaulatan Tuhan lagi atas mereka dan mereka ingin bertindak sendiri. Baiklah, kita mengangkat pemimpin kita lah. Kalau Tuhan nggak mau, ya udah kita mengangkat pemimpin bagi kita sendirilah. Kita pulang ke Mesir. Bukan cuman itu Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar tentang bangsa Kanaan yang seperti itu, hal yang mereka lakukan bukan mencari Tuhan. Next. Yang mereka lakukan bukan mencari Tuhan dan berdoa, bertanya pada kehendak Tuhan, tetapi mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Kalau kita perhatikan, hanya Kaleb dan Yosua yang kemudian dalam ayat 8 menunjukkan bahwa mereka bergantung sama Tuhan. Mereka mengatakan jika Tuhan berkenan. Jadi dalam pikiran Kaleb dan Yosua, ketika nanti mereka berhasil merebut tanah Kanaan, itu semua hanya karena perkenanan Tuhan. Bukan karena mereka lebih kuat dari bangsa Kanaan, bukan karena bangsa Israel lebih tangguh dari bangsa Kanaan, tetapi hanya karena perkenanan Tuhan. Dan kalaupun seandainya Yosua dan Kaleb berpikir, kalaupun seandainya saat itu mereka nggak menang lawan bangsa Kanaan, itu pun atas perkenanan Tuhan dan mungkin belum saatnya atau mungkin ada maksud Tuhan di balik semuanya. Atau Tuhan menahan kembali bangsa Israel di padang gurun gitu ya, setelah muter-muter 40 tahun gitu ya, karena mereka bandel gitu, diputar-putar lagi tuh, ditambah mungkin gitu ya.
Inilah yang menjadi perbedaan yang mencolok bangsa Israel bersama ke-10 pengintai tadi yang lain dengan Yosua dan Kaleb yang bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukti lain bahwa mereka hanya bergantung pada kekuatan sendiri adalah ketika mereka hanya membandingkan apa yang mereka dengar dari ke-10 pengintai dengan keadaan mereka saat itu. Tadi 10 pengintai bilang kotanya itu besar, berkubu-kubu, bentengnya begitu kuat gitu ya. Pasuk orang-orangnya, bangsanya juga bangsa yang menelan penduduknya gitu ya. Bangsa yang kuat-kuat, garang dan lain sebagainya. Keturunan raksasa ada di sana. Mereka membayangkan bahwa bangsa Kanaan adalah bangsa yang wah gile, kuat banget nih. Besar banget nih kotanya nih. Ada orang enak di sana nih, segede-gede Goliat gitu ya. Mereka membayangkan bahwa mereka seperti belalang. Ada di bagian pasal 13. Jika dibandingkan dengan bangsa Kanaan, mereka mulai membayangkan tuh, wah ini kayaknya nggak mungkin nih, mati nih kita nih. Secara manusia nggak mungkin, mereka akan kalah. Inilah pikiran mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Seperti dalam pendahuluan tadi gitu ya. Pada awalnya pelatih itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memperbaiki keadaan dan kehidupannya. Makanya dia sangat ketakutan ketika menghadapi berbagai situasi dalam hidupnya. Mereka merasa, pelatih itu merasa kalau Bapak Ibu Saudara nonton di filmnya, pelatih itu merasa banyak sekali masalah yang menimpa hidupnya sampai seakan-akan ada satu raksasa yang sedang menuju dirinya akan menggilasnya gitu, dia bilang. Namun ketika dia sadar siapa dirinya dan sepenuhnya bergantung sama Tuhan, maka Tuhan mengubah kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan teks bilangan ini, bagian ini sebenarnya juga dibahas dalam perjanjian baru ternyata, Bapak Ibu Saudara. Dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Dalam bagian ini Yakobus memperingatkan supaya dalam setiap perencanaan dan hal yang kita lakukan, kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Itu ada di ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hidup selama ini? Apakah kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri atau kita mengandalkan dan bergantung pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Namun kita perlu juga waspada terhadap dua hal, Bapak Ibu Saudara. Karena ada dua ekstrim yang terjadi ketika kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya. Yang pertama, kita jadi takut gitu ya. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita jadi takut karena kita merasa nggak sanggup. Tetapi yang kedua, kita menjadi terlalu pede gitu ya. Dan karena kita merasa bisa, oleh sebab itu kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kita harus waspada akan dua hal ini, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita kembali belajar bagaimana dalam kehidupan kita harus dengan yakin seperti Kaleb dan Yosua, Bapak Ibu Saudara, berkata jika Allah berkenan, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa kita hadapi bersama Tuhan. Apapun tantangan dan persoalan seberat apapun di depan kita akan lalui bersama Tuhan. Jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan berkenan, aku masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan yang akan memimpin. Jika Tuhan berkenan, aku menghadapi masalah ini dan mampu melewatinya, Tuhan yang mimpin. Jika Tuhan berkenan, aku sampai pada hari ini melewati segala hal yang sudah aku lewati di belakang dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, next. Marilah kita terus ingat dan menyadari bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Itulah yang akan membuat kita menyadari dan semakin percaya bahwa ya Tuhan yang akan menyertai kita juga ke depan. Karena sebelum-sebelumnya aku telah melewati banyak sekali pengalaman dan bukti
Tuhan menyertaiku. Percayalah bahwa Dia juga akan terus memelihara dan menyertai kita sampai selamanya. Karena itu ada dalam janjinya firman Tuhan kepada setiap kita. Kemudian yang kedua, miliki pemahaman yang benar terhadap pribadi Tuhan yang menyertai kita. Ini dia Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita gak akan meninggalkan kita. Dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Jadi kita gak perlu takut ketika kita tahu siapa Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita belum kenal, belum tahu dan belum paham siapa Tuhan yang menyertai kita, ya gak salah kalau misalnya kita takut akhirnya ketika kita menghadapi persoalan dan permasalahan di depan kita. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara juga, bergantung sepenuhnya. Ketika kita tahu pemahaman kita, Allah yang seperti apa yang menyertai kita, Allah yang bagaimana yang menyertai kita, pastilah otomatis kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita melihat diri kita, wah Tuhan yang sanggup gitu ya. Bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan jangan sekali-kali bergantung pada kekuatan kita sendiri. Karena sekuat apapun kita, kehidupan kita sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan tidak berkenan, jika Tuhan tidak berkehendak, sekuat apapun kita berusaha, gak akan kita bisa mencapai apa yang kita mau. Tetapi ketika Tuhan sudah berkenan, ketika Tuhan sudah berkehendak dalam kehidupan kita, sesulit apapun permasalahan di depan kita, percayalah bahwa Tuhan yang akan membawa kita melewati semuanya itu. Jika kita melakukan ketiga hal ini, kita dapat berdiri tegak Bapak Ibu Saudara, dan dengan yakin berkata, jika Tuhan berkenan, maka semua persoalan dan permasalahan hidup dapat kita lewati. Kita gak perlu takut lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali mengingatkan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jika Tuhan berkenan, apapun yang ada di depan kita, pasti akan kita lewati. Namun, jika Tuhan belum berkenan atau tidak berkenan, sekuat apapun kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa melewatinya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, kembali mengingatkan setiap kami. Tuhan, ampuni kami jika kami selama ini terlalu mengandalkan diri kami sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Kami terlalu bergantung pada pada kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini dan permasalahan kami. Kami menganggap bahwa kami tidak membutuhkan Engkau karena kami kuat. Atau mungkin seringkali kami ketakutan setengah mati dalam menghadapi persoalan permasalahan dalam hidup kami karena kami sesungguhnya tidak bergantung kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini kembali mengingatkan kami supaya kami boleh sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Supaya kami boleh berkata, jika Tuhan berkenan, apapun persoalan dan permasalahan yang ada di depan kami, pasti kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu, firman-Mu yang begitu indah kepada kami. Ajar kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.